Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Fazira Sofa, perwakilan dari kelompok 9, mata kuliah Ekonometrika 2, ingin mempresentasikan poster kami yang berjudul Analisis Ekonomi Makro, Jumlah Penduduk IPM dan TPT terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data panel dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur selama periode 2019 sampai 2023. Latar belakang dari penelitian ini, seperti yang kita ketahui, kemiskinan di Jawa Timur menjadi perhatian penting karena meskipun cenderung fluktuatif, penurunannya belum merata antara perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan data BPS, faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan diantaranya adalah jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketiga variabel tersebut mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data panel, yaitu kombinasi antara data time series periode 2019 sampai 2023 dan cross-section dari 38 kabupaten atau kota. Variabel yang kami teliti meliputi jumlah penduduk sebagai variabel X1, lalu IPM atau indeks pembangunan manusia sebagai variabel X2, lalu yang terakhir ada tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebagai variabel X3. Hasil pengolahan data ditampilkan dalam tabel dengan metode regresi untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat kemiskinan. Di data panel sendiri terdapat 3 metode estimasi model, yaitu CEM atau Common Effect Model, lalu ada FEM, Fixed Effect Model, dan yang terakhir ada REM, Random Effect Model. Pemilihan model estimasi dilakukan dengan melaksanakan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang disesuaikan dengan hasil dari pemilihan model CEM, FEM, atau REM. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis yang mencakup uji T, uji F, uji R-square. Berdasarkan hasil pengujian uji Chow, dijelaskan bahwa besarnya cross-section F yaitu 0,2383 lebih besar dari alfa yaitu 0,05 sehingga hipotesis 0 diterima. Dan model yang dipilih CEM selanjutnya, uji Hausman, menghasilkan besarnya Chi-square sebesar 0,2383 lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka H0 diterima. Model yang terpilih adalah REM. Sementara itu, uji Lagrange multiplier atau LM menunjukkan bahwa besarnya Bras Pagan yaitu 0,598092 lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima dan model CEM yang dipilih. Dari ketiga pengujian tersebut, model yang dianggap paling sesuai dan terbaik untuk digunakan dalam analisis adalah Common Effect Model atau CEM. Pilihan ini didasarkan pada konsistensi hasil uji yang menunjukkan bahwa model CEM lebih tepat untuk menggambarkan data yang digunakan. Bisa dilihat pada hasil dari regresi tersebut, konstanta 8 sebesar 821.7972 jika semua variabel bebas seperti jumlah penduduk, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka dianggap tetap, maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 821.7972 jiwa. Lalu koefisien jumlah penduduk sebesar 7,61441, setiap peningkatan jumlah penduduk 1 jiwa akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 7.614.000 jiwa. Lalu koefisien IPM yaitu minus 11.19995, peningkatan IPM sebesar 1% akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 11.199.000 jiwa.
Lalu koefisien tingkat pengangguran terbuka atau TPT yaitu 8,12131335, kenaikan TPT sebesar 1% akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 8.213 jiwa. Namun melalui uji tes statistik, variabel TPT diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara jumlah penduduk dan IPM memberikan pengaruh yang signifikan. Lalu pada uji klasik multikolinaritas yang bertujuan untuk menentukan apakah ada korelasi setiap variabel terikat dalam sebuah model regresi, maka di sini nilai korelasi setiap variabel independen menunjukkan angka di bawah 0,8, artinya penelitian ini tidak mengandung multikolinaritas. Lalu yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, yaitu bagian dari pengujian asumsi klasik untuk menilai apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dan dalam model regresi yang terjadi antara observasi dengan observasi lainnya. Berdasarkan hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hasil nilai probabilitasnya adalah sebesar lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,05, sehingga tidak mengandung heteroskedastisitas pada model tersebut. Lalu yang selanjutnya ada uji hipotesis. Hasil analisis yang ditampilkan pada tabel yang ada di poster, yaitu koefisien determinasi atau R2 bernilai 0,37944, artinya variabel independen yaitu jumlah penduduk, IPM, dan TPT dapat menjelaskan 23,79% variasi pada variabel dependen atau kemiskinan. Sisanya sekitar 76,21% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Uji hipotesis parsial atau uji T, pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan. Analisis regresi pada tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki nilai T hitung sebesar 4,794426 atau lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,972662, serta nilai signifikansi p-value sebesar 0,0000, lebih kecil daripada nilai alfa 0,05 pada tingkat signifikansi 95%, maka H0 ditolak sehingga variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Lalu pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan. Analisis regresi yang ditampilkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki nilai T hitung sebesar minus 4,246096 atau lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,972662, serta nilai signifikansi p-value sebesar 0,0000 lebih kecil daripada 0,05 atau nilai dari alfa pada tingkat signifikansi 95%. Hal ini mengindikasikan bahwa H0 ditolak sehingga variabel IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Lalu yang terakhir ada pengaruh TPT terhadap tingkat kemiskinan. Analisis regresi yang tercantum pada tabel tersebut, variabel TPT memiliki nilai T hitung sebesar 1,152 lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,972662, serta nilai signifikansi sebesar 0,2504 atau lebih besar dari 0,05 pada tingkat signifikansi 95%. Oleh karena itu H0 diterima sehingga variabel TPT tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dan yang terakhir ada uji hipotesis F statistik. Analisis regresi pada tabel tersebut, nilai F hitung yaitu 19,35887 lebih besar dari F tabel yaitu 9653164 dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil daripada nilai alfa. Oleh karena itu H0 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel jumlah penduduk IPM dan tingkat pengangguran terbuka secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nah, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan, sedangkan variabel IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Tingkat pengangguran terbuka atau TPT tadi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Secara simultan, uji F statistik menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut, jumlah penduduk, IPM, dan TPT, berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur selama periode 2019 sampai 2023. Dengan demikian, kebijakan yang meningkatkan kualitas IPM dan pengendalian jumlah penduduk dapat menjadi prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan. Mungkin itu saja presentasi dari saya perwakilan kelompok 9. Demikian hasil penelitian kami. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.